Halo everyone, balik lagi bersama saya Mancek dalam edisi belajar bahasa Inggris. Kali ini kita bakal melanjutkan video pelajaran bahasa Inggris kita yang mengenai part of speech. Nah, di video kali ini kita bakal membahas mengenai part of speech yang kelima, yaitu adverb ataupun kata keterangan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau part of speech itu sendiri terdiri dari 8 jenis. Jadi ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, dan interjection. Nah, sekarang di sini kita masuk ke yang kelima, yaitu kata keterangan. Di video yang kelima kali ini, yang akan kita pelajari pertama adalah pengertian dari adverb. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai adverb of frequency. Kemudian kita akan mempelajari mengenai adverb of time. Dan yang terakhir kita akan mempelajari mengenai adverb of manner. Nah, langsung aja yang pertama kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dan juga penggunaan dari adverb. Nah, saya jelasin dulu. Adverb sendiri itu merupakan part of speech yang digunakan untuk menerangkan verb, adjective, maupun adverb lain. Nah, contohnya ini, contoh dari adverb atau kata keterangan sendiri itu ada always, already, daily, carefully, dan lain-lain. Nah, di dalam contoh kalimatnya kayak gini nih. Contoh yang pertama, I will always love you. Nah, kata always di sini itu sebagai kata keterangan yang menjelaskan kata love. Kemudian contoh yang kedua di sini ada read it carefully. Nah, kata carefully di sini yang merupakan kata keterangannya. Sekarang kita lanjut. Nah, tadi kita udah memahami mengenai pengertian dan juga penggunaan dari kata keterangan. Sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu adverb of frequency. Adverb of frequency itu adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering sesuatu kegiatan ataupun peristiwa itu dilakukan ataupun terjadi. Nah, adverb of frequency sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada adverb of quantity dan ada juga adverb of number. Adverb of quantity itu sendiri adalah kata keterangan kuantitas, sedangkan adverb of number itu adalah kata keterangan jumlah. Nah, contohnya ini yang termasuk adverb of quantity itu ada always, selalu, often, frequently, usually, sometimes, hardly ever, seldom, rarely, occasionally, dan never. Nah, karena adverb of quantity itu sendiri merupakan kata keterangan kuantitas, maka kata tanya yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan untuk menunjukkan kuantitas adalah how often, yaitu seberapa sering. Kemudian, kalau adverb of number sendiri itu kan kata keterangan yang menerangkan jumlah. Jadi kalau untuk kata tanyanya sendiri biasanya yang dipakai adalah how many times, yaitu untuk menunjukkan jumlah banyak ataupun berapa kali. Nah, untuk adverb of time sendiri itu kayak once, twice, two times, three times, dan lain-lain. Nah, contoh kalimatnya kayak gini. Pertama ada they sometimes feel bored with their job. Mereka terkadang merasa bosan dengan pekerjaan mereka. Nah, kata sometimes di sini terkadang itu merupakan adverb of quantity, yaitu kata keterangan kuantitas. Nah, disinilah kata keterangan kuantitas itu biasanya ditanyakan itu how often, seberapa sering mereka merasa bosan, kayak gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, I usually brush my teeth twice a day. Di sini itu menggunakan dua kata keterangan. Dia memakai kata keterangan adverb of quantity, kemudian twice itu merupakan adverb of frequency. Nah, usually di sini menerangkan tentang kuantitasnya, tentang kata keterangan kuantitasnya, sedangkan twice itu tentang jumlahnya, jumlah berapa kali dia menyikat gigi, sedangkan usually itu menerangkan tentang kuantitas, keseringan dia menyikat gigi. Jadi itu bedanya antara adverb of quantity dan adverb of number, tetapi keduanya itu sama-sama kata keterangan yang menyatakan seberapa sering sih suatu kegiatan ataupun peristiwa itu dilakukan ataupun terjadi.
Kemudian setelah mengerti pengertian dari adverb, memahami mengenai adverb of frequency beserta pembagiannya, kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu adverb of time atau kata keterangan waktu. Nah, adverb of time itu adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya sesuatu kegiatan ataupun peristiwa. Nah, adverb of time itu biasanya ditanyakan dengan kata tanya when, kapan. Nah, masuk akal kan? Kata tanya kapan, when, dan kita jawab dengan adverb of time atau kata keterangan waktu. Contoh kata-kata yang termasuk dalam kata keterangan waktu itu ada already, now, recently, today, finally, dan lain-lain. Kalian pasti udah kenal kata-kata ini. Nah, contohnya nih di dalam kalimat, I got an email 2 days ago. Saya dapat email 2 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu ini merupakan kata keterangan waktu. Dia itu menyatakan tentang waktu, menerangkan tentang waktu terjadinya. Kayak untuk contoh yang kedua, she arrived today. Dia sampai hari ini atau dia tiba hari ini. Nah, today merupakan kata keterangan waktunya. Kalian pasti udah mengerti dong kalau misalnya udah dikasih contoh kayak gini, apa aja yang termasuk kata keterangan waktu. Jadi contoh-contoh ini itu tidak terbatas seperti adverb frekuensi yang sebelumnya. Kemudian contoh yang ketiga, I bought a new bag yesterday. Saya membelikan kamu sebuah tas yang baru kemarin. Nah, yesterday di sini merupakan kata keterangan waktunya. Dia menunjukkan kapan tas itu dibeli. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan adverb of time, biasanya kata tanya yang digunakan untuk menanyakan keterangan waktu atau waktu terjadinya itu harus menggunakan kata tanya when atau kapan, karena dia menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa atau kapan peristiwa itu terjadi, sehingga pada saat kita menjawabnya, kita melengkapi kalimat kita dengan kata keterangan waktu ataupun adverb of time. Sekarang kita masuk ke kata keterangan cara ataupun adverb of manner. Nah, adverb of manner ini adalah kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan cara sesuatu kegiatan itu dilakukan ataupun peristiwa itu terjadi. Jadi biasanya jawaban dijawab dengan ada kata keterangan cara ini pasti dengan kata tanya how. Jadi kalau misalnya kita menanyakan how, bagaimana, maka orang biasanya orang menjawabnya dengan kalimat yang dilengkapi dengan adverb of manner atau kata keterangan cara. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata keterangan cara ini kayak contohnya beautifully, fluently, quickly, suddenly, dan lain-lain. Biasanya adverb of manner ini itu terbuat ataupun terbentuk dari kata sifat yang ditambahi dengan akhiran ly di belakangnya. Tetapi selain itu, ada juga beberapa jenis kata sifat yang dia itu tidak perlu penambahan ly di belakangnya untuk menjadikannya sebagai kata keterangan. Contohnya nih kayak late. Late itu sendiri bentuknya apabila diubah menjadi kata keterangan itu tetap late, jadi tidak usah ditambahi akhiran ly. Kemudian hard, itu bentuk kata keterangannya itu juga hard, fast, dan lain-lain juga masih banyak. Nah, contohnya ini, the lamp automatically turn off. Lampu itu secara otomatis mati. Nah, kata automatically ini berasal dari kata sifat yaitu automatic, dan dia berubah menjadi kata keterangan sehingga ditambahi imbuhan ly di belakangnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, the president work hard. Presiden bekerja sangat keras. Nah, kata hard di sini tidak usah kita tambahi dengan akhiran ly, karena kata hard sendiri itu memang sudah berbentuk kata keterangan. Kemudian contoh yang ketiga, she runs quickly. Dia berlari dengan cepat. Nah, kata quickly di sini berasal dari kata quick yang merupakan kata sifat. Kemudian kita tambahi akhiran ly sehingga menjadi kata keterangan, dan dia di sini menjelaskan kata kerja runs. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh yang keempat. He looks happy, ataukah mungkin kalimatnya salah, atau apakah kita harus menggunakan happily? Nah, kata keterangan
memang harus ditambahi dengan imbuhan ly. Tetapi kalian masih ingat kan, kayak looks ini merupakan kata apa? Ya, looks ini merupakan salah satu dari daftar kata-kata yang termasuk linking verb. Nah, kalian ingat kalau linking verb, kalau biasanya memang adverb itu menjelaskan kata kerja, tetapi khusus untuk linking verb, kata yang menjelaskannya itu atau di belakangnya itu harus diikuti dengan kata sifat. Itulah kenapa kata happy di sini itu tidak usah ditambahi imbuhan ly untuk menjadikannya kata keterangan, karena memang yang dibutuhkan setelah linking verb itu adalah kata sifat. Jadi di sini tetap kita menggunakan happy seperti itu. Nah, sepertinya kita udah menyelesaikan keempat tujuan kita dalam video kelima ini. Kita tadi udah mengetahui mengenai pengertian dan juga penggunaan dari adverb itu seperti apa. Kalian juga udah tahu yang termasuk adverb itu apa-apa aja. Kemudian yang kedua, kita juga udah mengerti tentang adverb of frequency, di mana itu menyatakan atau menerangkan seberapa sering kejadian itu terjadi. Kemudian adverb of time itu merupakan kata keterangan waktu. Dan kalau adverb of time, pasti kalau misalkan kita mendapatkan pertanyaan kapan, pasti kita menjawabnya dengan kalimat yang mengandung adverb of time di dalamnya. Kemudian untuk adverb of manner yang merupakan kata keterangan cara, kalau misalnya ada orang yang bertanya tentang bagaimana cara, maka biasanya kita menjawabnya itu dengan ada kata keterangan cara di dalamnya ataupun adverb of manner ini. Nah, terima kasih karena kalian sudah menyimak video kelima ini yang mengenai kata keterangan. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu di video ke-6. Di sana kita akan membahas mengenai preposition ataupun kata depan. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like dan juga tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan kalian juga mungkin bisa share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini sebagai salah satu channel yang berbagi mengenai grammar bahasa Inggris. Sampai jumpa, bye-bye.